Salam keluarga ilahi. Puji nama Tuhan, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada awalnya itu saya mendengar berita itu majikan saya itu tidak mau dikarantina karena alasan mereka kita udah mengadakan swab 5 orang negatif dan karena itu kita nggak perlu dikarantina. Itu menurut mereka, tapi kan peraturan pemerintah mengatakan lain. Nah, sehabis itu kemudian dia itu selalu berdebat ya, setiap ada telepon dari pemerintah, dari dinas kesehatan itu selalu berdebat. Dalam hati saya itu saya selalu berdoa, selalu berbahasa roh, Tuhan sentuh dan luluhkan hati majikan saya supaya mempermudah permasalahan ini, supaya mau dikarantina sehingga permasalahan cepat selesai. Puji nama Tuhan. Ya, singkat kata, majikan saya akhirnya mau. Kemudian tanggal 8 kita disuruh siap-siap untuk dijemput. Ternyata kita menunggu. Ya, tanggal 9 kemudian pagi kita dijemput. Habis itu majikan saya menanyakan, kita udah nampak telepon tanggal 8, berarti tanggal 10 kita keluar ya gitu. Kemudian petugas menunjukkan lembaran. Setelah itu di situ tertulis tanggal 10. Oke, kalau gitu kita keluar sama-sama. Ya, sehabis itu kemudian di luar dugaan kami, tidak ada telepon sebelumnya dan tidak ada janji ya, karena saat itu di rumah kami sudah nggak ada apa-apa. Saya itu cuma terpikir kepada anak-anak saya yang biasanya mereka itu ngemil itu ya, kita nggak bawa apa-apa sama sekali. Kemudian di luar dugaan kita semua, ibu dari majikan saya yang laki itu mama ya, dia itu udah di satpam bawah itu nunggu. Dia itu bawa satu tas makanan di situ, berisi mie lah, makanan juga cemilan macam-macam di situ ya. Nah, mereka itu kira itu kita satu kamar satu keluarga, jadi dijadikan satu bungkus. Nah, setelah itu ya di luar dugaan kami, kita ya seneng ya, itu ya dia terharu ya, di luar dugaan kita seperti itu. Nah, kemudian setelah di mobil itu majikan saya itu membagikan buat saya itu dikasih yang banyak. Mereka jadi saya bilang, nggak perlu, kamu tahu kan aku orangnya nggak suka ngemil, dan aku udah lihat postingan teman saya itu cukup makanan buat saya, nggak perlu khawatir kamu, utamakan anak-anak aja, saya bilang seperti itu. Ya, akhirnya majikan saya kasih yang saya sedikit, saya ambil sendiri. Saya cuma ambil yang penting, saya kasih kopi itu aja, lainnya tak kasihkan ke majikan saya ya. Setelah itu, setelah masuk sini kita terpisah kamar, dia selalu komunikasi sama saya ya selama di kamar itu. Jadi hari pertama kedua itu selalu komunikasi, dan di sini di hari 1 kedua itu saya belum mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Setelah hari ketiga majikan saya itu kan pulang, otomatis saya bisa fokus kepada Tuhan. Di situ Tuhan mengingatkan, berarti selama ini sebelumnya yang mulai Desember itu saya setiap posting di sosmed saya itu, saya selalu bilang selalu bersyukur dan jangan khawatir. Bahkan saat saya bikin status itu di hari Natal, ucapan Natal itu ya, seperti Tuhan itu menyuruh, memberi hikmat sama saya itu untuk melampirkan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ayat ini sudah disediakan Tuhan dari mulai Desember, supaya saya tidak khawatir, sehingga apa yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Itu memang benar, terbukti di saat ini ya terbukti dari berkat secara jasmani aja. Itu kayak mama itu sudah siapkan semua itu semua, kalau nggak dari Tuhan nggak mungkin terjadi, saudara-saudara. Dan setelah masuk di sini, yang menjadi kerinduan saya terjawab. Saat di rumah saya itu tidak bisa mengikuti penyembahan fajar itu, saya nggak bisa mengikuti itu, padahal itu menjadi kerinduan saya. Kenapa saya nggak bisa mengikuti? Karena saya itu satu ranjang dengan anak saya, jadi nggak bisa ya. Setelah di sini, saya itu setiap hari bisa mengikuti itu penyembahan fajar, dan karena itu dan dengan itu ternyata itu banyak berkat yang saya dapatkan di situ. Dan yang kedua itu di sini ya, padahal kalau di rumah kena AC dikit itu ya mesti saya itu pusing, terus badan saya itu sakit semua, tapi puji nama Tuhan di sini sehat, kesembuhan terjadi. Jadi kalau kita mempunyai kekurangan jangan khawatir. Nggak perlu khawatir.
Tuhan sudah sediakan. Itu yang bisa saya ambil di tempat ini. Nggak perlu khawatir, karena Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlu. Tuhan akan genapi apa yang menjadi kerinduan saya, itu yang saya dapat di sini. Biar apa yang sudah saya sampaikan menjadi berkat bagi keluarga Ilahi. Terima kasih. Salam.